Din Denam akhirnya mengumumkan 23 pemain yang masuk skuad timnas U20 Vietnam untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dari 23 pemain itu, hanya 10 orang yang masuk skuad saat Piala AFF U19 2022 pada Juli lalu. Hal itu dipastikan setelah Denam mencoret bek kanan Ha Chau Pi, bersama penyerang sayap Nguyen Ngoc Mai. Dia jadi pemain terakhir yang dicoret sebelum keberangkatan ke Indonesia untuk menjalani 3 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pencoretan Chau Pi terbilang mengejutkan. Pasalnya, dia sebelumnya masuk dalam skuad timnas U19 Vietnam saat berlaga di Piala AFF U19 2022. Dia bahkan sempat beberapa kali dipercaya tampil sebagai starter dan mampu mencetak 1 gol saat menang 4-0 atas Brunei Darussalam. Beberapa media Vietnam menengarai Chau Pi dan Ngoc Mai tersisih karena tak bisa bersaing dengan pemain dari V-League. Saat uji tanding kedua melawan Palestina, posisi Chau Pi memang diambil alih Ho Van Cuong. Adapun Ngoc Mai tergeser karena kedatangan Bui Phi Hao. Setelah Chau Pi tersisih, tinggal 10 pemain ex Piala AFF U19 2022 yang kini ada di skuad Vietnam. Mereka adalah Chow Van Bin, Nguyen An Tu, Nguyen Quoc Viet, Huat Van Hang, Nguyen Bao Long, Ho Tung Han, Phu Van San, Nguyen Van Tu, Nguyen Hong Phuc, dan Nguyen Dinh Bach. 1 pemain timnas U20 Vietnam berangkat terpisah. Dari 23 pemain yang sudah ditetapkan, Din Denam jadi bagian timnas U20 Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tak semuanya berangkat bersama-sama pada Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Hanya 22 pemain dan 11 ofisial yang berangkat bersama, 1 pemain akan menyusul belakangan. Menurut pernyataan resmi Asosiasi Sepak Bola Vietnam, VFF, pemain yang akan bergabung belakangan adalah striker Bui Phi Hao. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kompromi dengan klubnya, Beca Max Bin Duong. Phi Hao akan bertanding menghadapi HAGL pada pekan ke-15 V-League, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Bui Phi Hao yang baru bergabung jelang uji tanding kedua melawan timnas U20 Palestina dijadwalkan terbang ke Indonesia pada Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Itu berarti striker berumur 19 tahun tersebut dipastikan absen pada laga pertama saat timnas U20 Vietnam menghadapi timnas U20 Hong Kong. Sejak awal, VFF memang mengedepankan kompromi dalam pemanggilan pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka mengizinkan para pemain dari Divisi I dan V-League bergabung belakangan, hanya sepekan sebelum berangkat ke Indonesia. Lalu, kompetisi Divisi I dihentikan hingga tanggal 23 September tahun 2022. Media Vietnam ketar-ketir timnas Indonesia pakai SUGBK di Piala AFF 2022. Media Vietnam, The Tao 247 ketar-ketir setelah timnas Indonesia disebut akan menjadikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebagai kandang di Piala AFF 2022. Mereka menyebut SUGBK sebagai venue raksasa. PSSI sejauh ini memang belum mengumumkan stadion mana yang akan digunakan timnas Indonesia sebagai kandang di ajang 2 tahunan itu. Namun, SUGBK disebut sebagai calon kuat untuk digunakan skuad Garuda. Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Kemungkinan timnas Indonesia berkandang di SUGBK tergantung dari waktu renovasi stadion tersebut. SUGBK diketahui tengah menjalani proses renovasi. Kemungkinan besar, stadion yang terletak di Jakarta Pusat itu bakal selesai akhir tahun ini. Kemungkinan besar di Jakarta, tapi kalau untuk pastinya kita belum bisa bicara. Tapi memang ada opsi ke sana, SUGBK, kata Maik Ira Puspita kepada awak media, Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Kabar tersebut kemudian disoroti oleh media Vietnam The Tao 247, mereka menyebut besarnya kapasitas SUGBK yang mencapai 77.000 kursi bakal menguntungkan pasukan Sintayong. Hal ini juga memberikan sedikit keuntungan bagi Garuda saat bermain di kandang sendiri.